Rabu 27 April 2022 bertempat di Timorum Hotel Borobudur, Jakarta, Indonesia. Izinkan kami dengan kerendahan hati untuk mendeklarasikan berdirinya Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia PDSI sesuai dengan SK Kemenkumham Republik Indonesia. Ya, jadi perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa IDI ini merupakan sebuah organisasi profesi dokter Indonesia yang usianya sudah cukup tua, ya. Kenapa dikatakan cukup tua? Karena dia didirikan pada tahun 1950, sehingga kalau kita hitung per hari ini usianya sudah 72 tahun lebih. Sebagai organisasi profesi dokter yang tertua, ya, sebelum lahirnya PDSI, boleh saja orang berpandangan bahwa IDI sebagai organisasi profesi dokter yang tunggal, ya, karena belum ada yang lain. Tetapi kalau organisasi profesi dokter yang disebut IDI yang kemudian mengklaim diri atau menyatakan secara tegas di dalam peraturan dasarnya bahwa IDI sebagai satu-satunya organisasi profesi kedokteran Indonesia, disinilah letak persoalan IDI sebagai sebuah organisasi profesi yang menimbulkan polemik, ya. Dan polemik itu ternyata muncul akhir-akhir ini ketika muncul sekelompok dokter mendirikan Persatuan Dokter Seluruh Indonesia sebagai wadah profesi bagi dokter-dokter Indonesia. Maka IDI seperti kebakaran jenggot. Mengapa dikatakan kebakaran jenggot? Karena elit-elit IDI sendiri atau pengurus tingkat pusat IDI bersuara lantang menyatakan bahwa PDSI adalah organisasi yang tidak sah, atau PDSI disamakan dengan perkumpulan persepedahan, ya, disamakan dengan itu. Dan ini kan sebuah sikap yang mendiskreditkan, ya, tidak memberi semangat atau memberi dorongan kepada rekan-rekan seprofesi dokter yang juga berkeinginan mendirikan organisasi sejenis yang mereka sebut PDSI. Kalau saja IDI atau elit IDI mengerti atau memahami tentang konstitusi, memahami tentang undang-undang HAM atau hak asasi manusia, maka pernyataan atau pandangan elit-elit IDI bahwa IDI merupakan satu-satunya wadah bagi profesi dokter Indonesia, dan dengan demikian tidak boleh ada organisasi sejenis lainnya muncul dari kalangan dokter, itu sebetulnya tidak perlu terjadi. Karena bagaimanapun di dalam konstitusi kita, ya, baik di dalam pasal 28 atau selanjutnya pasal 28J Undang-Undang Dasar 45, itu kan diberikan jaminan setiap orang boleh mendirikan organisasi, ya, sebagai tempat untuk berserikat dan berkumpul, ya. Dan pembatasan atau larangan untuk mendirikan organisasi atau apapun namanya itu hanya bisa dilakukan oleh dan berdasarkan undang-undang. Pasal 73 Undang-Undang tentang HAM dengan tegas menyatakan bahwa larangan atau pembatasan terhadap hak-hak asasi atau kebebasan dasar atau kewajiban dasar seseorang hanya bisa dilakukan oleh dan berdasarkan undang-undang. Jadi kalau undang-undang tidak membatasi, maka pendirian PDSI tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun.
Saya juga sudah membaca undang-undang tentang praktek kedokteran, yaitu tahun 2004 sendiri, sama sekali tidak menyatakan organisasi profesi kedokteran Indonesia yang menamakan diri sebagai Ikatan Dokter Indonesia itu adalah sebagai satu-satunya wadah bagi profesi dokter, atau dikatakan sebagai wadah tunggal, atau ada klausula yang menyatakan bahwa dilarang didirikan organisasi sejenis oleh profesi dokter Indonesia. Sama sekali tidak ada. Sehingga sangat masuk di akal dalam pasal-pasal di dalam undang-undang tentang praktek kedokteran itu, dia tidak menyebut tentang ID, tapi dia hanya menyatakan organisasi profesi. Organisasi profesinya itu apa? Yaitu adalah organisasi profesi bagi dokter-dokter di Indonesia yang kebetulan pada saat ini atau sejak tahun 1950 sampai dengan 2022 baru berdiri atau baru didirikan yang namanya Ikatan Dokter Indonesia. Dan Ikatan Dokter Indonesia ini namanya kemudian diadopsi oleh Undang-Undang tentang Praktek Kedokteran tahun 2004. Jadi adalah suatu kekeliruan besar ketika ada sekelompok elit ID merasa diri bahwa ID merupakan organisasi wadah tunggal profesi dokter, yang sekaligus karena dia wadah tunggal melarang lahirnya organisasi sejenis yang didirikan oleh profesi dokter Indonesia. Jadi ini harus clear bahwa kelahiran organisasi profesi dokter Indonesia yang bernama PDSI atau Persatuan Dokter Seluruh Indonesia adalah sah dan dijamin oleh konstitusi kita dan oleh Undang-Undang tentang HAM dan Undang-Undang tentang Praktek Kedokteran Indonesia. Jadi dengan demikian baik ID maupun PDSI memiliki lahan garapan yang sama. Siapa lahan garapannya? Ya, pertama, dokter-dokter seluruh Indonesia secara bebas boleh tetap di ID, boleh juga berpindah ke PDSI. Karena itu kita sangat sayangkan beberapa hari yang lalu muncul surat edaran yang dikeluarkan oleh disebut-sebut sebagai Ikatan Dokter Indonesia yang tersebar di media sosial yang meminta supaya anggota organisasi ID untuk tetap berada di dalam ID. Ini sebetulnya suatu langkah yang sangat keliru, langkah yang menghalang-halangi, membatasi kebebasan dokter-dokter untuk berorganisasi. Ya, kebebasan dokter-dokter untuk memilih organisasi yang dia suka. Itu kan hak asasi mereka untuk menentukan pilihannya. Jadi larangan itu sendiri adalah suatu perbuatan melawan hukum. Kemudian di dalam anggaran dasar ID pun ada salah satu pasal pada bagian tentang status ID disebutkan ID merupakan organisasi satu-satunya bagi profesi dokter di Indonesia. Kata-kata di dalam anggaran dasar ini sendiri secara langsung dan tidak langsung sebetulnya membatasi anggota-anggota ID yang umumnya atau keseluruhannya adalah dokter-dokter di Indonesia untuk berorganisasi. Ini juga sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang. Dengan demikian justru yang cacat di mata undang-undang tentang praktek kedokteran dan undang-undang tentang HAM itu adalah anggaran dasar ID sendiri. Kenapa kita katakan bahwa terdapat cacat? Karena ada pasal yang bertentangan dengan undang-undang, yaitu apa? Membatasi dokter, ya, membatasi dokter-dokter Indonesia untuk berorganisasi, dalam hal ini membentuk organisasi profesi kedokteran yang sejenis. Itu persoalannya. Ya, lahirnya PDSI ini sekaligus menjawab polemik, ya, mempertegas polemik yang selama ini muncul di kalangan ID, seolah-olah ID adalah wadah tunggal dan
ternyata PDSI juga sudah mendapat pengesahan dan legal standingnya adalah sebuah badan hukum yang berbentuk perkumpulan. Dengan berbentuk badan hukum sebagai perkumpulan, maka PDSI identik atau sama dengan IDI. Kedua-duanya merupakan organisasi perkumpulan bagi profesi dokter yang sama-sama mengemban misi untuk melindungi, membela, memajukan profesi dokter di seluruh Indonesia untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dan juga membantu negara atau pemerintah mewujudkan tujuan nasional. Tujuan nasionalnya itu apa? Agar masyarakat sehat, masyarakat cerdas, masyarakat makmur, negara kuat. Jadi lahirnya PDSI merupakan solusi untuk menjawab banyak hal yang selama ini merupakan kelemahan dari IDI sendiri, ya. Selama ini terdapat banyak suara miring, ya, masyarakat menggunjingkan, bahkan dokter-dokter juga sering mengeluhkan bahwa IDI tidak bisa memberikan solusi untuk menjamin penyaluran bagi dokter-dokter Indonesia, terutama dokter-dokter yang tamatan dari luar negeri. Mereka merasa ketika mereka mau melakukan praktek di Indonesia, mereka dipersulit, mereka didiskriminasikan dengan berbagai macam syarat dan ketentuan yang menurut mereka tidak perlu. Dan karena itu, mengenai soal ini, PDSI harus segera mendeskripsikan dalam suatu program yang betul-betul harus menjawab persoalan ini, ya. IDI tidak boleh, baik IDI maupun PDSI tidak boleh bersikap diskriminatif, terutama melindungi, membina, dan menjamin hak-hak dokter Indonesia untuk menjalankan praktek dokter Indonesia sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dia miliki. Ya, jadi hadirnya PDSI harus bisa menjawab semua kekurangan yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat terhadap IDI. Ya, karena IDI lahir tidak hanya untuk kepentingan dokter. PDSI lahir juga tidak hanya untuk kepentingan dokter itu sendiri, tetapi lebih daripada itu mereka adalah untuk melayani masyarakat dalam bidang kesehatan, membantu pemerintah dalam bidang pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Sehingga ini harus bersinergi, ya. IDI tidak boleh, ya, melihat PDSI sebagai tandingan. IDI tidak boleh melihat PDSI sebagai saingannya. Tetapi IDI harus melihat PDSI sebagai mitra strategis dalam rangka sama-sama membantu masyarakat dan membantu pemerintah mewujudkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang lebih baik. Dan lebih daripada itu, menjamin, melindungi, membina dokter-dokter Indonesia untuk lebih berkualitas dalam pelayanan terhadap masyarakat. Nah, memang di Indonesia ini atau negara kita, ya, pemerintah dan DPR belum melahirkan undang-undang yang mengatur tentang profesi, ya. Kalau organisasi tentang kemasyarakatan atau disebut ormas, kita sudah punya undang-undang. Bahkan perkumpulan-perkumpulan yang sekarang ini termasuk profesi dokter, profesi advokat, ya, profesi lainnya pun menginduk kepada undang-undang ormas. Padahal dengan munculnya berbagai organisasi profesi, seharusnya pemerintah dan DPR sudah waktunya untuk memikirkan, melahirkan sebuah undang-undang tentang profesi, ya. Sehingga dengan undang-undang tentang profesi itu mengatur tentang tata cara lahirnya organisasi tentang profesi-profesi tertentu, ya. Karena profesi ini makin hari makin banyak. Selain ada profesi dokter, ada profesi advokat, ada profesi notaris, insinyur, ya, dan macam-macam lainnya, ya. Ada organisasi profesi perawat. Semua menginduk kepada undang-undang ormas dan masuk dalam kategori perkumpulan. Dan rata-rata organisasi profesi ini berbasiskan anggota. Mengapa dia harus berbasiskan anggota? Karena organisasi profesi ini bertujuan untuk melindungi, membina, dan meningkatkan kualitas anggotanya dalam menjalankan tugasnya pelayanan kepada masyarakat sehari-hari.
Jadi karena kita tidak punya atau belum punya undang-undang tentang organisasi profesi, maka polemik ya yang muncul sekarang ini antara PDSI dengan ID, bahkan di advokat juga saat ini sedang terjadi polemik. Ini semata-mata karena rumusan undang-undang tentang ormas, ya. Di dalam itu ada ketentuan tentang bagaimana tata cara mendirikan ormas, baik yang berbentuk perkumpulan atau berbentuk yayasan. Ini hanya diatur oleh undang-undang tentang ormas. Padahal organisasi profesi ini merasa diri dia tidak masuk dalam kategori ormas karena dia ingin tampil berbeda dengan ormas-ormas lainnya, misalnya ormas tentang kepemudaan atau ormas tentang keagamaan. Inilah yang membuat kekacauan atau beda penafsiran di dalam melihat organisasi profesi dan organisasi ormas. Sedangkan yang mengatur dua perkumpulan ini, dua jenis organisasi ini adalah Undang-Undang Ormas yang saat ini adalah Undang-Undang Ormas nomor 17 tahun 2016. Jadi sekali lagi bahwa munculnya berbagai macam organisasi profesi, sudah waktunya pemerintah harus segera membentuk undang-undang tentang profesi. Sehingga profesi apapun yang mau dibentuk, dia harus punya landasan hukum, yaitu apa? Undang-undang tentang profesi itu sendiri. Karena profesi ini kan bermacam-macam. Tidak mungkin undang-undang masing-masing harus dibentuk dengan undang-undang tersendiri. Bahwa nanti kemudian karena kekhususannya, karena kekhasannya, karena sifat dan bentuknya berbeda-beda, itu akan diatur tersendiri dengan anggaran dasarnya. Tetapi secara keseluruhannya perlu adanya undang-undang yang mengatur tentang semua profesi yang ada di Indonesia. Saya kira begitu. Supaya mudah diatur, mudah dibina, dan mudah ditertibkan.